Aduh, kapan ya Bapak Ibu pulang? Katanya pergi ke pasar, beli ayam. Kok nggak pulang-pulang? Katanya sebentar. Ah, bosen aku. Aku mau pergi main dulu ah. Cari teman siapa ya untuk diajak main. Dodo. Kamu mau pergi kemana? Mau main Kak, Dodo mau main. Main kemana? Ini kan libur. Loh. Nggak pergi sekolah minggu do kamu do. Loh, sekolah minggu? Iya toh, ini kan hari spesial. Wah, Kak Matius payah, ini hari Kamis Kak. Iya, tahu. Tapi kita pergi sekolah minggu do. Ini hari Kamis Kak, kalau sekolah minggu itu hari Minggu. Iya Kak Matius tahu, tapi do hari ini hari yang spesial. Tahu do? Ada apa? Ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Tahu do? Hari kenaikan Tuhan Yesus? Iya. Apa itu Kak? Dodo, Tuhan Yesus mati di salib. Iya. Bangkit 3 hari, terus menampakkan ke murid-muridnya. Iya. Setelah itu dia bangkit tuh naik ke surga. Oh gitu ya Kak. Iya dong, yuk kita pergi sekolah minggu yuk do. Sekolah Kamis Kak. Terserah kamu deh. Yang penting ikut sama kakak Matius yuk pergi sekolah minggu. Ya, Dodo ikut deh. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari apa kalian? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Aduh, apa ya, hari kenaikan Tuhan Yesus Kak. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu doa. Tahu lagunya yang terbaru do? Apa Kak? Lagunya itu loh ciptanya Pak E yang Hello kawan sekolah minggu. Oh itu ya Kak, Dodo bisa itu Kak. Dodo kita pujikan lagu itu do. Hello teman sekolah minggu. Teman sekolah minggu hari
memberkatimu, taat semua yang memberkatimu. Mari kita berdoa, adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi ini kami boleh berkumpul bersama teman-teman kami walaupun melalui daring Bapa, melalui online. Kami bersyukur Tuhan Yesus, hari ini kami boleh bersekutu, memuji serta memuliakan nama-Mu di hari kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pagi ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya kami serahkan tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Duduk. Halo Kak. Wah Kak, Ya dapat. hari ini aku senang sekali. Kenapa Kenapa? Kalau tadi nggak ketemu Kak Matius, Ya. wah aku ya bermain sama Sabian, Makanya nggak ikut ibadah Kak. Itulah rencana Tuhan. Sebelum kita lanjut memuji nama Tuhan lagi, kita puji nama Tuhan. Kita sambut yang di rumah Kita Siapa, sapa. Kak? Kan siapa saja kan yang dari Getsemane kan. Getsemane ada adik Bayu. Halo Bayu. Yang dari Jaiton kan, Jaiton. Yang dari Jaiton ada adik Lintang. Halo Lintang. Dari Maranatha. Dari Maranatha ada adik Aura. Aura, halo Aura, apa kabar? Firdaus. Yang dari Firdaus ada adik Fastian. Halo adik Bastian. Nah, Dodo. Halo Sudah Kak. menyapa teman-teman, kita pujikan nama Tuhan lagi Dodo. Iya, Kita pujikan lagu yang ada sukacita gitu loh Oh Kak. iya yang lagunya Oh sukacitaku pam. Bisa itu, Dodo, bisa Yuk Kak. kita pujikan teman-teman. Dodo kita pujikan ya Do ya. Ya, Kita pujikan dengan berdiri adik-adik yuk. ayo teman-teman semangat puji Tuhan. Ayo Dodo aja semangat toh yuk. Oh sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan
ya. Semangat. Semangat Mas An. Semangat Kak. Hari ini kita pujikan kembali Dodo. Kayak lagunya kalau kita main Dodo. Apa? Hom pimpa. Oh, pimpah. Bukan hom pimpa, Aku mije. Bukan itu Do. Waalaikum gambreng. Ya, bukan itu Mas An. Hom pimpa. Yesus jagoanku. Nah, kita belajar lagu baru ya adik-adik ya, Do ya. Bisa Do? Sulit nggak Kak? Cuma sedikit, mudah kok Do. Kita belajar sama-sama ya. Ya kan, kita pujikan kembali Mas An ya. Hom pimpa. Nama Tuhan. Berarti jagoan kita itu Tuhan Yesus ya Kak? Iya toh Do. Enggak Superman. Enggak toh. Superman kan di dunia ini Do. Kalau buat kita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus toh Do. Bukan Superman ataupun Ultraman. Itu kan buatan manusia Do. Kalau permen Kak? Itu permen kalau di mulut Do. Oh, permen yang di mulut ya Kak ya? Iya toh Do ya. Kita mau beri yang terbaik Do, kita mau bersembahkan. Ya, bersyukur Kak, ya bersyukur ya, persembahan. Bersyukur Do. Lagunya apa Kak? Pujikan segala puji syukur. Nah, bisa itu judul Kak. Bisa. Cocok judul anak Tuhan Yesus yang paling pinter. Ya Mas An, kita pujikan segala puji syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh memuji serta memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami boleh mempersembahkan sebagian kecil dari milik kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami dapat berguna untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, aku serahkan persembahan ini hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Duh, Halo Kak. kita sudah mempersembahkan buat Tuhan. Ya. Nah, kita sebentar lagi juga akan Mendengarkan firman Tuhan Kak. Nah tuh. itu ya Kak. Nah, sebelumnya kita akan siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, Alkitab kita. Duh, kamu bawa Iya. Alkitab dah. Lupakan tadi ketemu di jalan Kak. Agak bawa Alkitab gimana ini? Wah Ya tadi udah. kan ketemu di jalan. Nah, ya kalau gitu kita dengarkan aja Do ya. Iya Nah, Kak. sebelumnya kita akan pujikan Yesus ku panggil, bisa Do? Bisa Kak, bisa. Nah, duduk pisanan pokoknya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hidupku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Kita pujikan sekali lagi. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hidupku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Monggo Pak Rustam. Monggo Pak monggo. Selamat pagi adik-adik. Semuanya sehat-sehat, semuanya bergembira pagi ini. Ini tadi katanya Mas Dodo, betul ya? Mas Dodo atau Kak Dodo atau Abang Dodo? Kak Dodo katanya ini hari Kamis, tapi tetap beribadah, betul ya? Nah, ada apakah di sana nantinya? Ternyata hari ini adalah hari di mana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sudah siap semuanya? Kita akan buka Alkitab kita masing-masing di Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 11. Begini ya, begini. Ya, ingat lagi Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 11.
11. Ya. Nah, saya akan bacakan untuk adik-adik sebelum kita mulai dengan doa. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, ya. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari itu terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang berikutnya, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Nah, adik-adik, sebagai ayat hafalan kita pada pagi hari ini, Pak akan ambil di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh berbakti, boleh beribadah dalam damai sejahtera-Mu, dalam sukacita dan kesenangan yang daripadamu. Terima kasih cuaca yang baik, hari yang cerah, semuanya pemberian Tuhan. Juga kami boleh bersama dengan adik dan kakak kami dan orang tua kami, itu juga anugerah Tuhan kepada kami. Hari ini kami beribadah khusus untuk memperingati hari kenaikan Engkau ke surga. Mari Engkau berkati setiap kami anak-anak-Mu, supaya kami boleh duduk tenang, boleh berdiam diri dengan baik mendengarkan firman-Mu. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, adik-adik, kemarin minggu Kak Yeyen sudah menceritakan banyak hal bagaimana Tuhan telah berpesan kepada murid-muridnya pada waktu itu, supaya mereka pergi memberitakan kabar baik itu
Kabar baiknya masih ingat kemarin? Oh ya, masih ingat? Hah? Kakak-kakak di sini juga masih ingat? Apa coba kabar baiknya? Bahwa apa? Ingat-ingat ya. Oh ya, masih ada yang masih ingat atau mungkin sudah lupa ya? Barusan kemarin loh ya. Bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian dan Dia menyelamatkan kita dari segala dosa, dan itu harus benar-benar diberitakan, harus benar-benar diberitakan. Jadi bukan hanya duduk diam, tetapi benar-benar diberitakan kepada yang lain. Nah, ketika Tuhan berpesan ini, Dia bersama-sama dengan para murid dan orang-orang yang mengikutinya, lebih dari 500 orang yang bersama-sama pada waktu itu. Dan ada saat-saat yang luar biasa itu, saat-saat yang mau berakhir, Tuhan mengajak mereka untuk pergi ke daerah Betania, di daerah atau di Bukit Zaitun, bersama-sama seturut dengan apa yang pernah diperintahkan oleh murid-muridnya kepada murid-muridnya pada waktu itu. Maka Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid pergi ke Bukit Zaitun. Di sana Tuhan benar-benar menunjukkan bahwa setelah 40 hari sejak kematiannya dan sejak kebangkitannya itu, Tuhan benar-benar setelah menampakkan kepada banyak orang secara khusus di Bukit Zaitun ini, Tuhan setelah berpesan panjang lebar kepada murid-muridnya supaya mereka jangan kemana-mana dulu, ya, jangan kemana-mana dulu sebelum mereka mendapatkan Roh Kudus. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ini Tuhan bilang kepada mereka, tadi saya sudah pesan kamu bahwa kamu harus memberitakan Injilku, kabar kebaikan itu, tetapi sebelum kamu lakukan itu, kamu duduk diam dulu, karena sesaat nanti saya akan pergi, tetapi akan lebih baik saya pergi supaya penggantiku dapat menyertai kamu. Apa kira-kira pengganti Tuhan Yesus itu? Nanti Roh Kudus sendiri, Roh Tuhan Yesus sendiri yang akan bersama-sama. Jadi bukan secara tubuh jasmani lagi, tetapi Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri yang nanti akan bersama-sama menyertai murid-muridnya itu, sehingga murid-muridnya tidak merasa sendiri nantinya. Nah, ketika dalam perjalanan menuju Bukit Zaitun itu, murid-murid bertanya, Tuhan, apakah tidak lebih baik sekarang Tuhan bersama-sama dengan kami saja? Nanti kita akan buat kerajaan dan Tuhan menjadi rajanya dan kamu menjadi rakyatnya. Oh, bukan seperti itu teman-teman. Demikian firman Tuhan. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi yang pasti, jadi murid-murid Tuhan ini berpikir setelah kebangkitannya Tuhan itu tidak kemana-mana. Nanti Tuhan akan menjadi raja, ya, secara jasmani di bumi seperti itu. Ya, jadi Tuhan mau diangkat menjadi raja. Oh bukan itu, maksud Tuhan tidak seperti itu. Tuhan selanjutnya bilang kepada mereka, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dipertegas lagi setelah Tuhan mengutus murid-muridnya untuk mengabarkan berita Injil itu. Nah ini dipertegas lagi di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 ini, dipertegas lagi bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan murid-murid itu sendiri pada waktu saatnya nanti untuk mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan berita kebaikan itu. Tetapi benar-benar nanti murid-murid itu akan diperlengkapi dengan kuasa, yaitu Roh Kudus Tuhan akan memberkati dan menyertai murid-murid untuk nanti memberitakan Injil atau kabar kebaikan itu. Ada yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus sedang berbicara dan berpamitan juga, bukan ada berpamitan enggak ya? Ada perpamitan. Ini kata-katanya memang dia tidak, aku akan pamit gitu, enggak ada kata-kata pamit ya. Tetapi dari kata-kata Tuhan sendiri, dari apa yang diucapkan Tuhan sendiri itu, ini nampak sebagai sebuah kata-kata perpisahan, benar-benar sebuah perpisahan. Tentunya sedih ya adik-adik. Nah, ketika murid-murid ini konsentrasi, sedang duduk, sedang mendengarkan, memasang telinga mereka baik-baik mendengarkan Tuhan berkata-kata, tiba-tiba ada awan yang kecil turun dan mengangkat kaki Tuhan Yesus, lalu perlahan-lahan naik, dan semua murid-muridnya yang melihat dia yang seperti ini tiba-tiba juga semakin mendongak. Mereka tidak bisa berkata apa-apa ketika Tuhan perlahan-lahan naik, semakin naik ke atas dan semakin naik ke atas. Setelah tadi berbicara banyak kepada murid-muridnya, kita lihat visualisasinya, kita lihat gambarnya, kita kira-kira seperti apa sih naiknya Tuhan Yesus itu. Kita akan lihat, ini dia. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, itu dia. Ketika mereka melihat semakin ke atas dan mereka tidak ada yang berbicara sama sekali karena mereka seakan-akan tidak percaya. Orang yang berada di depan mereka yang berbicara panjang lebar di hadapan mereka tiba-tiba perlahan-lahan naik dan mereka takjub. Mereka tidak bisa berkata apa-apa.
Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Dan seluruh tubuh Tuhan tidak terlihat karena tertutup awan embun tinggi, dan tidak terlihat sampai hilang sama sekali. Di tengah suasana yang mencekam seperti itu, tiba-tiba datanglah dua orang yang wajahnya bersinar dengan jubah yang bersinar. Pas seperti ini, belum selesai keterkejutan mereka, kekagetan mereka, adik-adik yang dikasih Tuhan, belum selesai itu dikejutkan oleh dua orang yang berpakaian seperti kilat seperti itu. Mereka semakin, apa lagi ini, mungkin di dalam hati mereka meskipun tidak bisa berkata-kata. Yang tadi saja tidak bisa berkata-kata, ini tambah lagi tidak bisa berkata. Oh, ternyata siapa kira-kira? Dua orang ini sambil melihat seperti ini ya, karena tidak bisa menatap langsung saking apanya itu, saking bersinarnya ini ya. Hei orang Galilea, mengapa kamu berdiri dan memandang ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kalian semuanya itu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia. Sudah kaget double ini para murid ini. Ratusan orang yang ada di situ juga tidak bisa berkata apa-apa. Kekagetan yang pertama karena Tuhan Yesus itu naik ke langit. Kekagetan kedua belum selesai. Kekagetan yang kedua, tiba-tiba ada dua malaikat yang berwajah terang, berjubah luar biasa terang, tiba-tiba berkata, hei orang Galilea, wong Galilea, ngopo kowe deleng ning gone langit? Yesus sing naik ke surga itu, yang kamu lihat terangkat ke surga itu, terangkat ke langit itu, Dia akan datang kembali. Adik-adik masih ingat kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Oh, seperti itu. Nah, ada yang kasih Tuhan. Sebenarnya apa sih sebabnya Tuhan harus naik ke surga? Sebenarnya jika murid-murid ini peka, mereka akan selalu mengingat perkataan-perkataan Tuhan dan pesan-pesan Tuhan yang telah disampaikan sebelumnya. Tapi yang namanya wong, jenenge bocah, jenenge wong, jenenge murid, kadang itu memang seringkali lupa. Akan lebih baik, Tuhan katakan kepada murid-muridnya pada waktu itu, jika aku kembali kepada Bapa, jika aku kembali ke surga, akan lebih baik seperti itu. Karena aku tidak mungkin, cara bahasa kasarnya, aku rasa terus secara jasmani ada bersama-sama dengan kalian. Tugasku wis rampung, nek nggone donya mbaturi kowe kurang lebih 33 tahun. Nah sekarang saya harus kembali lagi. Tetapi ketika saya kembali ke surga, kembali kepada Allah Bapa, bukan berarti aku ninggalo kowe dhewean. Tapi Rohku sendiri, Roh Kudus nanti yang akan datang dan akan bersama-sama dengan kalian. Ingat pesan saya yang kemarin, beritakanlah firman kemana saja, ke seluruh dunia. Dan ini ditegaskan lagi di Kisah Para Rasul pasal 1 ini, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus datang kepada kamu, dan kamu akan menjadi saksi, menjadi orang yang menyaksikan tentang
keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada orang supaya mereka pun diselamatkan. Jadi kita semuanya sebenarnya saksi, ya. Jadi yen kue kabeh pada waktu maksud saya, jika murid-murid pada waktu itu menerima segala pengajaran Tuhan itu, Tuhan meminta kepada mereka supaya mereka tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi Tuhan memerintahkan supaya mereka harus mewartakan kepada yang lain bahwa Kristus Yesus itu benar-benar bangkit dan benar-benar Yesus Kristus itu adalah juru selamat dunia. Dan perintahnya sampai sekarang, perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu juga sama dengan kita semuanya, bahwa kita harus memberitakan berita yang sama, berita tentang kebaikan itu, bahwa Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan ke setiap orang yang berdosa supaya mereka dipulihkan dan diselamatkan. Kita pun mendapatkan perintah yang sama. Jadi yen kowe entuk firman seperti ini, aja mbok glenggem dhewe. Dulur-dulur muliane, kakang-kakangmu, wong tuamu, dulur-dulurmu, tangga-tanggamu juga harus kamu beritahu. Harus kamu ingatkan. Piye lah dadi saksi. Lah winganane Kak Yeyen ben critakno, nek dadi saksi kuwi ora dadoh. Yen pengen cerita, jajal biasane. Sapa sing nek gone sekolahan biasane nyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Wah, cah murid Gusti Yesus kadang apa itu nanti di tempat bermain, pas kue ngedekno pasar-pasaran, pas kue gawe apa iki cah, gawe masak-masakan karo kerja buat Tuhan selalu manis. Ini ngomong siapa? Kok nyanyinya apa ya? Itu cah siapa ya? Nah, itu saja kamu sudah menjadi saksi yang baik. Tingkah lakumu, omonganmu, ojo angger gabrul ya. Mulane nek kowe kadang iki gabrul apa meneh nek main game ML, wah keliru, wis salah meneh iku. Biasane nek main ML, main game, wah wis kadung trocos ngasih lali ngomong-ngomong sing ora-ora. Nah, kuwi cah kudu ana bedane. Nek ora ana bedane antara murid Gusti Yesus karo wong liya, ya sido belai tenan. Lah nek ngono apa sih bedane, ya? Jadi ketika Tuhan memerintahkan kepada muridnya, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi, perintahnya Tuhan itu masih sama sampai sekarang. Karyatimu cah, apakah kamu hanya duduk diam saja? Apakah kamu juga memiliki kerinduan, memiliki keinginan untuk membagikan berkat, untuk membagikan berita sukacita ini kepada orang yang lain, kepada teman-temanmu yang lain atau tidak? Itu adalah hatimu, tinggal hatimu. Kalau kamu hanya duduk diam, ya, kalau kamu hanya wes emang gue pikirin lah EGP lah, ono nginjili, ono dadi saksi, opolah. Jadi pertanyaannya, benar-benar apakah kamu itu murid Tuhan Yesus atau tidak? Oke? Selamat mengingat kembali kenaikan Tuhan ke surga. Jadi yang pertama, Tuhan naik ke surga itu benar-benar tidak meninggalkan kita sendiri. Dia nanti akan menyuruh, dia akan datang, rohnya yang kudus itu akan datang untuk menguatkan kita semuanya. Dan yang terutama, Tuhan juga sedang mempersiapkan sebuah tempat yang luar biasa untuk kita nanti di masa yang akan datang. Itu janji Tuhan yang luar biasa.
Dan tidak ada seorang yang seperti Tuhan kita. Aku ke surga untuk menyediakan tempat yang indah buat kalian. Dan ketika aku di surga, maka dan kamu di bumi, aku tidak pernah membiarkan kamu, melainkan Roh Kudus, Roh penghibur itu, Rohku sendiri akan datang menyertaimu, yang nantinya akan membimbingmu, akan menguatkan kamu, menyertai dan melindungimu ketika kamu memberitakan kabar kebaikan itu. Bukankah ini sebuah hal yang luar biasa, adik-adik? Tinggal hati kita tetap setia kepada firman itu, tinggal kita masih tetap setia kepada Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu atau tidak. Karyawakmu, tanya kepada hatimu, tanya kepada dirimu, apakah kamu senang bila berita Injil ini hanya kamu sendiri yang dengar? Apakah kamu senang apabila hanya kamu sendiri yang diselamatkan sementara yang lain tidak? Bukan itu maksud Tuhan. Tuhan memberitakan kita semuanya supaya selain kita, orang lain pun diselamatkan. Ini luar biasa, ya, janji firman Tuhan. Nah, tanya kepada hatimu sekali lagi. Sebelum Pak E akhiri, ada satu pertanyaan yang harus kalian jawab. Siapakah kami? Kami adalah orang yang tidak pernah mati. Kami diangkat naik ke surga oleh Allah Bapa. Kami ada 2 orang. Ingat pertanyaannya, siapakah kami? Kami adalah 2 orang yang tidak pernah mati, melainkan diangkat Allah ke surga. Itu pertanyaannya, silakan nanti jawabannya. Ya, Pak tunggu. Nah, baik, kita akan segera akhiri. Yang pertama kali, Tuhan naik ke surga menyediakan tempat yang indah bagi kita nanti di kehidupan yang kekal. Yang kedua, Dia memberikan kekuatan melalui Roh Kudusnya, nanti Dia utus untuk menyertai kita semuanya untuk menjadi saksi, menjadi pemberita firman-Nya, menjadi pemberita kabar kebaikan itu. Dan yang ketiga, kita harus tetap setia. Apapun yang terjadi, jangan khawatir, karena Tuhan telah menyertai kita semuanya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk kasih setiamu atas kami semuanya, bahwa Engkau akan kembali. Setelah Engkau ke surga menyediakan tempat bagi kami, Engkau akan datang kepada kami untuk kedua kalinya. Engkau akan datang membawa kami semuanya berjumpa muka dengan muka, bertemu dengan Tuhan. Itu adalah pertemuan yang istimewa. Tuhan, terima kasih karena semuanya ini Engkau beritahukan kepada kami. Ajari kami untuk percayai, mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Roh Kudus, terima kasih, Engkau yang memberkati setiap kami untuk mengimani semuanya ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Halo Dek, Mbak Priska, gimana? Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya Mbak? Iya, apakah adik-adik tadi sudah mendengarkan juga? Mbak Yun yakin adik-adik semuanya pasti mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang tadi katanya Tuhan Yesus naik kemana? Ke surga dong. Naik ke surga. Terus kita di sini mau ngapain Kak Priska? Mau ngapain ya Mbak Ian? Mau
kita belajar bersama-sama, kita akan berkreativitas, membuat suatu kreativitas yang menggambarkan Tuhan Yesus itu naik ke surga. Naik ke surga. Apa yang perlu adik-adik siapkan? Apa aja Kak? Adik-adik perlu menyiapkan kertas. Kertasnya 2. Kertasnya ini kalau panjang bisa dibagi 2 ya Mbak Yen? Iya, bisa dibagi 2 maksudnya Mbak Yen. 2 aja cukup. Terus lem, gunting, pulpen atau pensil, kapas, isolasi. Sudah? Satu lagi Kak. Oh iya, ketinggalan. Ini Tali rafia boleh Kak? Boleh. Tali apa aja boleh ya. Nah, berarti kita coba BIN ulang ya Kak. Mungkin adik-adik lupa. Ada pertama kertas, gunting, pensil atau ballpoint, kapas, lem, lalu sudah lemnya Kak. Solatip. Ada yang ketinggalan Kak Priska? Tali. Masih ada lagi yang ketinggalan. Apa? Tadi sudah disebutin kapas? Sudah. Iya, ini krayon. Pensil warna boleh, krayon juga boleh. Nah, lalu apa Kak Priska setelah itu? Kita mau gambar. Ya. Tadi kan kertasnya adik-adik gini nih bentuknya. 1 dibagi 2. Habis itu yang pertama dibikin gambar Tuhan Yesus. Gambar Tuhan Yesus. Gambar Tuhan Yesus ya. Gambar orang-orangan yang mirip Tuhan Yesus ya Kak. Gambar orang-orang yang mirip Tuhan Yesus. Bisa di zoom mungkin? Iya. Bentar, ini diperbesar. Untuk gambar Tuhan Yesusnya. Oke, sudah. Ada lagi yang mau di zoom Kak? Bentar. Lagi. Terus yang kedua adik-adik gambar apa ya? Ini bentuknya awan. Kayak awan. Tapi itu maksudnya? Maksudnya nanti akan jadi langitnya. Setelah itu apa Kak Priska? Setelah itu kita gambar lagi. Masih ada gambar lagi. Iya. Nah, Kak. Satu lagi Kak, masih gambar bintang. Ada 3 ya Kak berarti? Iya, ada 3. Langit yang seperti awan ini, terus gambar Tuhan Yesus, terus yang terakhir gambar bintang. Nah, sudah itu apa, Kak? Sudah ya adik-adik. Nah, setelah itu kita warnai. Gambar ini tadi yang seperti awan, tapi ini nanti jadi langit ya. Kita warnai warna apa ya Kak? Ini Kak. Iya. Warna biru tua. Terus setelah itu sama dikasih warna apa Kak? Sama biru muda. Jadilah seperti ini. Bagus ya adik-adik. Iya. Pasti gambarnya adik-adik lebih bagus. Iya pasti. Setelah itu ngapain Mbak Yen? Bintangnya diwarnai juga nggak Kak? Oh iya, bintangnya diwarnai. Pakai warna ini. Warna orange. Orange agak ya kemasan ya ini ya. Kuning orange gitu ya. Iya, seperti ini. Seperti ini. Tapi kalau adik-adik mau berkreativitas, boleh ya Mbak warna lain? Boleh. Setelah itu kita gunting Kak. Ini Mbak Yen bantu gunting ya. Nah yang ini adik-adik tadi digunting ya. Menyesuaikan gambarnya, guntingnya. Ini sambil menungguin adik-adik yang mungkin juga di rumah sambil menggambar Kak, sambil mempersiapkan. Ini Mbak Yen sudah menggunting. Ya, adik-adik di rumah bisa menggambar, mempersiapkan tadi ya, yang mau bikin apa sih kita? Kak, kalau terlambat melihat ini gimana? Bisa lihat di mana, Kak? Gimana? Kalau misal terlambat nontonnya, bisa. Kan di videonya jalan terus, adik-adik masih sambil mempersiapkan. Nanti YouTube-nya bisa diputar lagi ya, Mbak Yen. Betul sekali. Ini hampir selesai adik-adik. Aduh, ini semua selesai ya. Setelah gambar langitnya digunting, habis itu gambar Tuhannya juga digunting ya Dek? Ya, mana Mbak? Digunting menyesuaikan gambarnya juga adik-adik.
kita potong. Yang di rumah adik-adik pasti juga sambil mempersiapkan, sambil menggambar. Ada yang menggunting-gunting juga kayak Mbak Yeyen. Mbak, kalau misalnya langitnya nggak harus 2 warna boleh? Boleh. 1 warna boleh ya Kak? Boleh, iya. Pokoknya kreatif, sesuai kreativitasnya adik-adik ya. Aduh Kak, ini udah mau selesai Kak. Ayo Kak. Ayo Kak Yeyen, ayo. Jangan Kak, nanti kalau robek gimana ini? Setelah gambar Tuhan Yesusnya itu dipotong, sekalian juga gambar bintangnya. Menyesuaikan ya adik-adik. Berarti ada berapa gambar Kak yang dipotong? Ada 3 gambar. Betul sekali. Oke Kak, selesai. 1 kali lagi. Ini mau buat apa sih Mbak? Iya, buat apa ya kita? Kayaknya bagus ini ya. Kalau adik-adik bikin kreativitas, dikumpulin apa dibuang ini ya? Disimpan dong. Disimpan ya? Dikumpulin boleh. Maksudnya disimpan juga boleh. Kumpulkan jadi satu sama adik-adik sendiri gitu Kak. Mungkin bisa dipajang di kamarnya ya Mbak Yeyen ya. Wah, berarti selama ini banyak ya Kak ya? Harusnya kamarnya penuh dengan kreativitas. Ya nggak apa-apa, itu namanya adik-adik tandanya rajin ke sekolah minggu. Misal meskipun di rumah saja. Sudah jadi Kak? Sudah. Coba ditunjukkan Kak, 3-3-nya. Ini ya 3 bintang, terus gambarnya Tuhan Yesus sama langit. Adik-adik pasti tahu ini kalau tadi memperhatikan. Ayo, ngapain ya? ini mau dibikin apa? Yuk kita. Terus habis itu dari sini Kak. Berarti ini gambar langitnya ya. Gambar langitnya diapakan? Sedikit dilubangi. Nah, ini coba Kak Priska. Bisa Kak? Ini sama. Oke. Di sini ya Kak. Di sini ya Kak? Iya. Oke, dilubangi kecil ya adik-adik. Setelah itu talinya Kak masukkan. Ini ya Kak. Gini adik-adik. Talinya. Ini kok kosong Kak? Dikasih apa ya? Pertama dikasih bintang. Oke. Ini Kak Priska megang ini. Oke. Bintangnya taruh yang paling solatif. Ditaruh paling atas ya Kak. Oke. Nah, sedikit saja adik-adik ditempelin ya di bagian belakang. Biar tali sama bintangnya menyatu ya. Nah, didekatkan di sini. Aduh, masih ada lagi 1 Kak. Apalagi ya? Oke. Selanjutnya gambar Tuhan Yesus kita taruh paling bawah. Apa sih Kak ini maksudnya Kak? Oke. Jadi apa ini Mbak Yeyen? Tarik. Tuhan Yesus tadi kan firmannya apa Kak? Tuhan Yesus kan naik surga. Berangkat ke surga ya, naik ke surga. Nah ini mengilustrasikan tadi Tuhan Yesus naik ke surga ya Kak. Sebentar, ada yang kurang. Oh iya. Sebentar. Oh iya. Tadi kan ada kapasnya. Ya. Awan Kak. Iya Kak, misalkan ya Kak. Ini kita tempel dulu. Ditempelkan. Kapasnya itu jadi awan ya adik-adik. Kita ini bisa. Gunanya lem itu biar nempel, kapasnya nempel. Nah, coba Kak ditunjukin. Nah, ini ditempel. Bentar, kurang Kak. 1 lagi ya Kak. Berarti nanti setelah dikasih lem, ini kan dikasih lem, terus ditempelin di sini. 1, 2, terus 3. Dan jadilah seperti ini. Ini awannya adik-adik. Nah, dimunculin dulu Kak. Oke. Iya. Nah, ini Kak. Apa sih? Menggambarkan Tuhan Yesus naik ke surga. Coba Kak Priska yang tarik, Yeyen yang pegang. Iya, 1, 2, 3. Iya. Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Gitu ya adik-adik. Bisa dicoba di rumah. Kok susah? Tidak, pasti adik-adik bisa. Oke. Oke, adik-adik, selamat mempraktekkan di rumah, selamat berkreativitas di rumah.
tetap ingat untuk kita selalu memberitakan firman Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa di kreativitas selanjutnya ya. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Do, halo Kak. Sudah mendengarkan firman Tuhan tadi Do? Tadi ada kreativitas gitu kok Kak. Ya, setelah firman ada kreativitas. Dodo tadi tahu buat apa kreativitas? Tahu. Wong Dodo memperhatikan Mbak Yeyen sama Mbak Kak Priska kok. Pinter Mas Dodo pinter. Apa Do kreativitasnya tadi? Itu kan buat gambar langit, terus dikasih warna biru, terus disiapin kapas. Buat apa kapas tuh? Ada lagi kapas itu kan buat awan. Awan nggak siang loh Kak. Awan mega itu loh. Mega anaknya. Mega mendung. Mega mendung. Tak kira mega mendung. Nah, terus ada gambar yang kecil itu gambar Tuhan Yesus dikasih tali. Dia digantung tuh. Iya, Tuhan Yesus terus digantung, ditarik ke atas seolah-olah Tuhan Yesus hilang di langit. Digantung kayak ngono tuh. Ngono tuh. Wah, ya enggak kok. Kayak gini tuh, kayak mata juga buat tuh. Ya itu, itu Kak. Kayak gini tuh, ditarik gitu tuh. Masuk. Hilang gitu ya. Itu dikasihkan Dodo mau Kak? Ini mau buat Dodo? Iya. Ya nanti kalau sudah selesai ibadah, ini buat Dodo aja. Janji loh Kak. Iya toh. Dodo kita akan tutup ibadah hari ini Do. Ya. Setelah itu kita akan pujikan lagu baru juga Do. Wih, baru terus ini. Iya toh, anak juga belajar lagu baru dong Do. Lagunya itu loh Do yang apa Kak? Tampil beda pakai gaya Do, pakai gaya. Tampil beda. Gitu loh ya. Yang diajarin Pak Bawi dulu Do, kamu sekolah minggu ndak? Itu aku ke Dodo gak masuk itu Kak. Oh ya. Dodo gitu. Gak masuk. Ya kita nanti belajar lagi Do ya. Setelah itu kita berdoa dulu Do ya. Iya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan terima kasih atas pagi ini kami boleh memperingati hari kenaikan-Mu Bapa, dan juga kami boleh mengerti Yesus. Engkau sudah menjadikan tempat bagi kami, dan juga kami akan tahu bagaimana kami nanti akan menjadi saksi-saksi-Mu yang benar yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami pulang, kami akan meninggalkan tempat ini Bapa, dan Engkau sendiri yang mau tuntun kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi kita akan pujikan lagu Berani Tampil Beda.